Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rosmiati Husain. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching yang mana merupakan tugas dari mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Nasir SAG MPhilI. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita berkah, silahkan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Baik Bu, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, terima kasih. Sama-sama Bu. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Silahkan diperhatikan ya. Ya Bu. Amelia, Hadir Bu. Bunga, Hadir Bu. Clara, Hadir. Raisa, Hadir Bu. Siti, Hadir Bu. Sana, Hadir. Tia. Sakit Bu. Tia sakit apa nak? Nggak tahu Bu, kata ibunya tadi sakit. Kita doakan ya, semoga Tia cepat sembuh dan bisa kembali bergabung seperti biasanya. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit mengulang pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat tidak? Masih Bu. Ada yang ingat tidak materi minggu lalu tentang apa? Tentang taharah. Coba Bunga sebutkan, apa sih pengertian dari taharah? Taharah adalah bersuci. Masya Allah, luar biasa anak-anak Ibu ini. Beri aplaus dulu dong. Yeay. Kemudian coba Raisa, ingat tidak selain bersuci arti tohara apa? Lupa Bu. Lupa ya. Ya udah, Ibu kasih tahu deh. Nah, tohara ini berasal dari bahasa Arab yang artinya suci atau bersih. Nah, kemudian menurut istilah, toharoh merupakan suatu rangkaian yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah yang dituntut untuk terlebih dahulu bersuci. Ada yang tahu tidak? Misalnya kita mau mengerjakan ibadah apa? Sholat Pintar. Misalnya kita harus sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, kemudian bersuci ini ada dua macam. Ada yang ingat tidak? Coba sana, bersuci dari apa coba? Hadas dan najis. Masya Allah, anak-anak Ibu pintar semua. Ya benar, bersuci ini terbagi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang mana cara bersuci dari hadas ini yaitu dengan cara kita mandi wajib. Kemudian kalau yang najis nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa-apa saja sih dalil tentang tohara ini. Ada yang tahu tidak? Belum Bu. Nah, tohara ini sangat banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena tohara ini merupakan kunci utama di dalam kita melakukan ibadah anak-anak. Jika tohara kita baik, maka ibadah kita juga baik. Nah, tohara ini adapun dalilnya misalnya nih dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang mana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kemudian anak-anak,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan cara bersuci yang baik. Nah, jadi ibu harap anak-anakku semua memperhatikan ketika ibu menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi setelah kita mengulas kembali materi toharoh, maka pada hari ini kita akan membahas materi tentang najis. Nah, yang mana najis ini merupakan erat kaitannya dengan toharoh, karena toharoh itu salah satunya bersuci dari najis. Nah, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan menurut istilah, najis merupakan suatu benda yang kotor yang harus dibersihkan atau kita sucikan sebelum kita melaksanakan sholat. Kita harus terbebas dari najis. Misalnya nih, najis yang ada di pakaian kita sebelum kita sholat harus kita bersihkan dulu. Nah, yang mana najis ini terbagi dari 3 macam. Yang pertama nih, ada najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, yang mana najis mukhafafah ini merupakan air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Siti, perhatikan jangan main-main ya. Ya, Bu. Nanti bakalan ibu tanya soalnya. Nah, kita lanjut ke najis yang kedua, najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini najis pertengahan. Dia tidak ringan, juga tidak berat, yaitu sedang. Nah, yang mana najis mutawasitoh ini misalnya najis yang berupa kotoran manusia, muntah, darah, nanah. Nah, itu merupakan najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini kemudian terbagi 2 lagi, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang mana najis ainiyah ini dapat kita lihat zatnya, bentuknya, wujudnya. Kemudian najis hukmiyah ini tidak tampak lagi zatnya, tapi dia masih mengandung najis. Misalnya nih, suatu tempat yang bekas kotoran tapi belum dibersihkan, kemudian sudah hilang wujudnya, tetapi bau, warna dan rasanya masih ada. Itulah yang dikatakan dengan najis hukmiyah. Clara, paham tidak apa yang ibu jelaskan? Paham, Bu. Nah, najis ainiyah tadi ini apa? Kalau paham? Najis yang tampak. Ya, benar, najis yang masih kelihatan wujud dan zatnya. Nah, kemudian najis yang ketiga yaitu najis mughalazoh, najis yang paling berat. Yang mana najis mughalazoh ini merupakan najis yang terkandung merupakan bagian dari anjing dan babi. Baik itu misalnya tersentuh kulit anjing atau kulit babi, kemudian air liur dari anjing dan babi, itu termasuk najis mughalazoh. Nah, sampai sini penjelasan ibu, anak-anak semua paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Ibu harap kalian lebih memperhatikan ya, jangan ada yang main-main. Ya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut, ibu mau tes semangat dulu. Kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Bu. Siap? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun cara bersuci dari ketiga najis ini berbeda-beda, tergantung dari najisnya. Misalnya najis muhafafah, cara bersucinya beda. Kemudian mutawasitoh juga berbeda. Kemudian mughalazoh, nah lebih berbeda lagi. Oke, yang pertama kita membahas najis muhafafah terlebih dahulu. Nah, adapun cara mensucikan najis muhafafah ini yaitu kita percikan saja air ke najis tersebut. Misalnya nih, adik kita ada yang kecil tuh, laki-laki belum sampai 2 tahun, kemudian belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Nah, itu cara mensucikannya
cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke cara mensucikan najis yang kedua, yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Nah, yang mana anak-anak? Najis ini kan terbagi dua nih, ada yang ainiyah, kemudian ada yang hukmiyah. Nah, tentu cara mensucikannya juga berbeda. Nah, yang pertama, najis ainiyah. Cara mensucikan najis ainiyah ini, kita bersihkan dulu kotorannya, kita hilangkan kotorannya, kemudian baru kita siram dengan air yang mengalir. Misalnya nih, Ibu contohkan di teras rumah kita, mohon maaf, ada kotoran binatang gitu ya, misalnya ayam habis buang kotoran di depan rumah nih. Nah, terlebih dahulu kita bersihkan dulu, kita hilangkan dulu kotorannya, kemudian kita bersihkan, kita siram dengan air yang mengalir hingga hilang bentuknya, hilang warnanya, hilang rasanya, dan juga hilang baunya. Kemudian kalau yang hukmiyah sama sebenarnya dengan najis ainiyah, tapi kalau ainiyah kan terlebih dahulu kita hilangkan kotorannya. Nah, kalau hukmiyah ini kan dia sudah tidak memiliki kotoran lagi, sudah tidak tampak lagi kotorannya. Jadi cukup kita bersihkan dengan air yang mengalir sampai hilang warnanya, baunya, rasanya. Namun di sini ada keringanan apabila sudah kita usahakan nih, kita gosok-gosok segala macam, tapi masih ada bekasnya gitu. Nah, itu dimaafkan. Kemudian najis yang ketiga yaitu najis mughalazoh atau yang tergolong ke najis berat, yang mana seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan anjing dan babi. Nah, misalnya kita tidak sengaja tersentuh ke anjing gitu ya. Nah, apalagi anak-anak kan misalnya main gitu kan, terus ketemu anjing nggak sengaja kesentuh gitu. Nah, cara mensucikannya itu dengan 7 kali kita membasuhnya dengan air. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Setelah itu baru kita menggunakan air yang bersih atau air yang mengalir. Ingat ya, harus sebanyak berapa kali? 7 kali. Pintar. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai najis ini, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Coba sana nanya, nggak usah takut. Kalau nggak paham tanyakan ya. Belum ada, Bu. Sejauh ini paham berarti ya materi Ibu ya? Insya Allah paham, Bu. Oke, coba Raisa, paham nggak? Paham, Bu. Nah, cara mensucikan najis berat tadi bagaimana Raisa? Dicuci 7 kali. Salah satunya menggunakan? Tanah. Campuran tanah. Ya benar, Masya Allah. Ibu jadi semangat mengajar, kalau anak-anak Ibu ini pada pintar semua, Masya Allah. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, jadi Ibu rasa anak-anak kusuk kalian semua sudah paham ya mengenai materi najis? Insya Allah sudah, Bu. Nah, jika sudah paham, silahkan buka buku modul kalian halaman 20. Di sana ada soal yang membahas mengenai najis nomor 1 sampai nomor 5. Ibu minta kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja ya. Ya, Bu. Dikumpul minggu depan. Nah, oh iya, jangan lupa yang ada di papan tulis, anak-anak semua nanti catat ya, tapi setelah Ibu keluar dari kelas. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ibu rasa pembelajaran kita cukup untuk hari ini, dan jangan lupa silahkan buka juga halaman 21, baca mengenai pengertian dari hadas, kemudian macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Ibu harap anak-anak semua di rumah tetap rajin-rajin belajar, jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan. Oke? Oke, Bu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.